Rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di ayat ini Allah berkata, pada hari ini kata Allah, telah kusempurnakan agamaku. Untuk kita agama telah disempurnakan Allah. Dan juga kata Allah, telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Ini ayat ada di surah Al-Maidah ayat 3. Ayat ini sangat penting untuk kita renungi dan kita amalkan. Di situ Allah mengatakan, sampai Nabi Muhammad menjelaskan dalam suatu hadisnya di Asbabul Nuzul itu, Rasulullah telah berkata pada waktu itu, ya Rasulullah, hari ini telah aku jelaskan kepada kalian Islam dengan terang benderang, apa-apa yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulnya, yang disuruh oleh Allah dan oleh Rasulnya telah kujelaskan, kata Rasulullah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan syariat Nabi Muhammad telah kujelaskan pula. Jadi pada waktu itu agama itu telah jelas, telah terang, telah sempurna. Karena Allah yang berkata di surah Al-Maidah ayat 3. Dan ini penting sebagai rujukan kita untuk hidup beragama di saat sekarang. Apa konsekuensi kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini harus kita pahami, bukan hanya diucapkan dan diyakini saja, namun apa? Harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita meyakini bahwa Allah Tuhan kita dan bahwa Nabi Muhammad ialah Rasulullah yang diutus oleh Allah menyampaikan syariat agama. Dan pada waktu itu Allah telah mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Agama untuk kita telah sempurna. Jadi apa-apa yang dibawa syariat oleh Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu sama seperti kita sekarang. Jadi apa-apa yang tidak ada syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW berarti pada saat ini bukan suatu agama juga. Itu penting kita camkan agar kita beribadah tidak salah langkah, tidak salah pakai, apalagi terpakai yang palsu. Zaman sekarang kita melihat duit palsu abut, oleh palsu ribut, sedangkan hadis palsu kita memakainya, mengamalkan, kita ada ribut. Sedangkan ini apa? Landasan kita dalam beragama untuk hidup di akhirat nanti. Kata Rasulullah, secerdas-cerdasnya manusia, sepintar-pintarnya orang ialah apa? Orang yang mempersiapkan hidup untuk kematiannya. Persiapan kita apa? Persiapan kita ialah ibadah. Dan ibadah itu apa? Ada landasannya. Makanya Rasulullah diturunkan oleh Allah untuk menyampaikan syariat agar kita bisa tidak melenceng dalam beribadah. Jangan sembarangan kita beribadah nih. Tuh jar sipulan, jar guru sipulan, ini padilahnya ini, amalannya ini untuk menyampaikan kita ke surga ini. Itu jangan sembarangan. Tapi bisa juga benar, tapi sesuai landasan dengan Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh guru-guru kita, ulama kita. Jadi jangan sembarangan kita pakai, jangan taguk bulat di orang Banjar dalam beribadah. Dan ini penting. Jangan sampai ibadah kita nantinya apa? Habaan mansura. Seperti apa? Debu-debu berterbangan. Karena apa? Karena Allah tidak menilai. Karena ibadah kita tidak sesuai tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sudah mengingatkan dalam hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa, kata Rasulullah, yang beramal, beribadah, tidak ada syariat, tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tertolak. Habaan mansura. Seperti apa? Seperti debu-debu berterbangan. Jadi ini poinnya harus kita pahami, bahwa agama 1000 tahun yang lalu sudah sempurna, berarti apa? Sekarang sudah sempurna juga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah telah menyempurnakan agama kita. Sudah cukup, sudah sempurna, sudah ibadahnya. Semua ada hadisnya, semua ada dalilnya. Walaupun ada ijma ulama tersebut juga berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kada meulah-ulah sorangan, kada. Jadi kita harus berhati-hati dalam beribadah.
Jangan memakai ujar orang, apa ajar orang banyak, jangan. Beribadah harus sesuai tuntunan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kita orang Islam ini harus cerdas, harus pintar. Jangan apa aja orang di orang banyak menggawi ini, 4 juga menggawi. Dan itu bukan cara beragama yang cerdas. Sedangkan orang Islam apa? Disuruh cerdas berpikir. Afala ta'qilun, disuruh kita kada berpikir kaya, disuruh bercerna kita. Nah, ini peringatan bagi kita semua. Bagi semuaan kita, keluarga kita, anak bini kita, anak cucu kita, jangan sampai beribadah umpat-umpatan orang banyak. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, kita menyalahkan diri kita sendiri. Harus bisa kita belajar, mencerna, menganalisa bahwa beribadah ini apa? Untuk amalan kita di akhirat kelak, bahwa ini sangat berbahaya apabila kita beramal tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi kita ingatkan, kita patri dalam hati kita masing-masing bahwa setiap ibadah kita harus ada rujukan, harus ada dalil. Perkataan ulama pun ijma ulama harus sesuai dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.